Assalamualaikum, hai teman-teman mahasiswa dari Ekonomi Islam. Di sini kalian lagi ada di channel Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam dan akan menonton podcast kami pada hari ini yang dimana akan ada seorang pemateri yang sangat luar biasa. Nah sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Nada Safitri. Di sini saya sebagai staf eksternal angkatan 2021-2022. Saya menjadi mahasiswa pada angkatan 2021. Nah sekarang kita akan membahas tentang apa sih MAIKIS itu dan apa sih ekonomi Islam itu dengan pemateri kita. Sebelumnya saya akan menyapa pemateri kita dulu. Assalamualaikum Bang Ijal. Waalaikumsalam Nada. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Nada kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nama panjang Abang itu apa sih Bang? Soalnya yang sering dipanggilkan Bang Ijal gitu ya. Oke, jadi nama panjang abang tuh perkenalkan, nama abang tuh Muhammad Safrizal nama panjangnya. Jadi biasa dipanggil sama kawan-kawan dari SD hingga sampai saat ini tuh dipanggil paling akrab Bang Ijal. Iya. Padahal agak nyambung sih dari nama Muhammad Safrizal pakai Z kan, tapi panggil Bang Ijal itu sih. Iya dan emang jarang juga ya dia manggilnya Safrizal ya. Jarang yang manggil Safrizal, paling banyak tuh Bang Ijal lah gitu. Kayaknya emang lebih singkat lebih enak ya Bang ya dipanggilnya. Oke, jadi teman-teman Bang Ijal ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam pada tahun 2020-2021 ya Bang ya? Ya betul, 2020-2021. Nah, jadi beliau ini adalah pemimpin yang sangat luar biasa teman-teman karena sudah bisa membawa HIMAEKI sampai ke sekarang. Oke Bang, mau langsung ke pertanyaan aja atau Abang ada yang mau ditanyakan atau kayak kenapa sih Abang harus diundang di sini? Kenapa Abang yang terpilih gitu? Ya, kenapa sih abang harus diundang sini? Ini kan banyak nih dari ketum-ketum dari angkatan paling awal sampai inilah kan. Ngapa harus abang yang diundang gitu kan? Agak sedikit ini sih sedikit deg-degan juga kan diundang itu suruh mengisi podcast ini karena baru pertama kali sih, jujur baru pertama kali untuk mengisi podcast seperti ini. Oke. Kalau boleh jujur ini juga pertama kali ya Bang buat Nada. Sebenarnya bisa mengundang dari ketum yang di atas lagi tapi jujur Abang kontak yang paling mudah untuk dihubungi. Karena abangnya masih kuliah kan? Iya, Abang yang masih mahasiswa dan bisa bertanya apa itu mahasiswa di tahun sekarang gitu Bang. Oke, jadi Bang Ijal, Abang pada angkatan berapa masuk ke ekonomi Islam? Jadi abang masuk di ekonomi Islam itu dari angkatan 2019 ya, karena abang lulus dari SMA tahun 19 ya berarti kan lulus SMA 2019 dan masuk kuliah juga di tahun 2019 sampai saat inilah. Oh berarti Abang nggak kayak nunda-nunda dulu ya? Nggak ada, abang kayak berantusias lah gitu untuk lanjut lagi ke jenjang lebih selanjutnya kayak perguruan tinggi. Jadi abang tuh kayak nggak ada mikir-mikir berhenti dulu setahun, tapi abang langsung gas terus gitu untuk lanjut lagi ke perguruan tinggi. Ya. Kalau boleh tahu nih, ke ekonomi Islam ini kan baru dibentuk pada tahun 2014 ya Bang ya. Betul. Berarti belum banyak yang mengenal ekonomi Islam. Kalau boleh tahu Abang pertama kali daftar kuliah itu daftarnya prodi apa gitu? Kalau dibilang daftarnya prodi apa itu sih sebenarnya kalau dibilang salah jurusan pun kita tidak boleh nyalakan salah jurusan karena ini mungkin udah takdir kita untuk di ekonomi Islam ini. Nah untuk bercerita kenapa dulu abang bisa masuk ekonomi Islam ini ya pertama abang punya kenalan dulu kan di angkatan abang di senior abang lah di SMA. Abang bertanya-tanya lah terkait kuliah di khususnya Untan nih di ekonomi ada jurusan apa aja gitu kan. Ya paling kita kenal kan yang paling umum manajemen, akuntansi, ekonomi bangunan. Nah, ada satu nih ekonomi Islam. Nah, di sini Abang boleh bertanya lah sama senior yang udah kuliah di ekonomi Islam. Bang, bagaimana sih kuliah di ekonomi Islam itu? Bagaimana masuknya? Nah, gimana pokok intinya dari ekonomi Islam? Dijelaskanlah sama beliau kan menjelaskan tentang ekonomi Islam itu seperti ini. Nah, disitulah mulai nih dari abang pribadi kayak ada ketertarikan gitu untuk masuk ke ekonomi Islam. Dan dulu juga abang masuk di ekonomi Islam melewati jalur ini SBMPTN dulu. Nah situ kan ada dua pilihan tuh kalau tahun abang. Nah abang di situ dan pilihan pertama abang juga dulu manajemen sama ekonomi Islam. Nah tapi mungkin udah ditakdirkan untuk di ekonomi Islam ya abang terima dan lanjutkan sampai saat inilah gitu. Itu sih secara singkatnya cerita dulu kenapa bisa masuk ekonomi Islam. Berarti ekonomi Islam ini pilihan pertama tapi Bang di SB atau kedua? Kalau boleh jujur sih pilihan pertama. Karena abang juga kemarin tuh masuk ke ekonomi khususnya tuh abang juga melihat dari peringkat-peringkat itu kan ataupun melihat dari manajemen ini segini nilainya bisa masuk enggak, ekonomi Islam segini masuk enggak. Jadi abang ngambil pilihan ini pertama ya memang ekonomi Islam, kedua ya seterusnya itulah. Jadi
mungkin takdir ekonomi Islam di ekonomi Islam inilah. Jadi Alhamdulillah ya, akhirnya mungkin rezekinya di ekonomi Islam. Gitu. Terus yang Nada dengar nih, abang kan sekarang udah sempro ya bang ya? Alhamdulillah. Selamat ya bang. Makasih ya. Tidak nyusul lah nanti. Amin ya Allah. Kira-kira apa sih bang tips and triknya supaya kan sempro di kayak angkatan abang di tahun abang ini kan lumayan awal juga ya, bisa seminar gitu. Nah tips and triknya supaya bisa cepat tuh apa sih bang? Tips and triksnya untuk bisa cepat juga organisasi berjalan lancar juga dan pastinya kuliah tepat waktu juga. Nah jadi dari abang pribadi memang untuk hal yang tadi itu yang bilang udah alhamdulillah ada yang bilang udah memasuki jenjang yang untuk skripsi lebih lanjut seminar gitu. Nah, jadi abang dalam waktu melaksanakan organisasi ini abang juga tidak lupa dengan kuliah pastinya. Nah di mana di sini di selang-selang waktu berorganisasi pastinya juga abang menyicil salah satu misalkan judul nih apa, kita browsing lah internet nih ataupun nyari jurnal-jurnal itu dicicil. Jadi kita berorganisasi ini jangan hanya fokus saja berorganisasi tapi harus kita mencari juga apa tujuan kita pertama itu kuliah. Jadi ini tadi bagi-bagi waktu organisasi dan untuk misalnya mencari judul dan segala macamnya konsultasi. Nah itu sih tips and triknya bagi waktu ya. Gitu. Berarti abang udah sering ketemu dosen juga ya bang? Kalau bilang sering ketemu dosen ya alhamdulillah sering karena itu tadi benefit dari organisasi juga ketemu dosen pun jadi enak gitu. Jadi ya insya Allah lebih bermudah untuk segala urusannya itu. Oke. Nah dari tadi ini kan abang ada nyebut organisasi nih ya. Kalau boleh tahu abang di kampus itu ikut organisasi apa aja sih bang? Kalau berbicara tentang organisasi sih bukannya kita untuk menikahkan diri abang sendiri ya, tapi memang dari semenjak masuk bangku sekolah SMP, SMA dan kuliah ini abang ini kayak tidak terlepas gitu dari namanya organisasi. Nggak tahu kenapa sih dari hati, dari pikiran juga tuh kalau nggak ikut organisasi kayak cuma diam tuh kayak rasanya ya gitulah gitu kan, nggak ada tantangan baru. Nah jadi tuh setiap masuk sekolah SMA, SMP itu pasti ikut organisasi gitu. Dan juga di kuliah ini kalau dibilang bosan ya sebenarnya ada rasa bosan, tapi kan hal itu harus kita lawan juga karena untuk kemanfaatan diri kita sendiri itu misalnya mengembangkan diri, soft skill kita jadi di organisasi. Tadi apa lagi? Organisasi apa aja sih yang abang? Organisasi apa aja yang diikuti kuliah ya pastinya. Nah kalau di kuliah di semester paling awal itu abang ikuti organisasi ada namanya UKM, di fakultas kita ada namanya UKM, itu abang ikuti juga. Terus ada juga himpunan kita pastinya abang ikuti bermula dari anggota menjadi ketum di Himekis itu sendiri. Jadi kalau di fakultas pernah mengikuti 2 UKM. Nah masuk untuk jadi pengurus himpunan itu kan ada yang namanya screening ya bang ya. Betul. Nah pasti kita ditanya tujuan kita untuk masuk itu apa. Nah, tujuan abang waktu pertama kali masuk ke Himekis itu apa sih bang? Nah jadi kita masuk dalam organisasi pasti memiliki tujuan dan visi misi tersendiri ya untuk diri kita sendiri maupun bagi khususnya bagi ekonomi Islam lah. Nah jadi kalau dari pribadi abang sendiri sih tujuan utama untuk masuk di Himekis, nah itu pasti pertama abang untuk melatih ataupun mengembangkan soft skill abang. Pertama dalam cara bicara, habis itu pengalaman pastinya dan juga relasi. Yang mana hal itu tuh tidak bisa kita pungkiri dari 3 hal tersebut. Nanti pasti ada manfaatnya untuk kita di akhir. Contohnya seperti inilah. Seperti saat ini abang dibilang kayak dibilang dekat dengan dosen pun alhamdulillah dekat juga relasi sama kawan-kawan. Alhamdulillah walaupun tidak semua di Untan kenal sama abang, setidaknya fakultas ekonomi lah, setidaknya pasti tahu lah secara singkat ini abang gitu kan. Seperti itu sih, banyak sih hal-hal yang mungkin bisa kita ambil dari kita masuk dalam organisasi. Salah satunya abang di Himekis itu sendiri. Dan alhamdulillah juga tujuan dari apa yang awalnya abang masuk Himekis alhamdulillah sudah terrealisasikan gitu sampai saat ini. Alhamdulillah udah nampak lah, udah terbukti dari apa yang kita jalankan itu. Iya, oke. Berarti emang himpunan itu berpengaruh juga ya di hidup abang? Berpengaruh, karena selain kita kalau misalnya abang bercita cuma kuliah juga. Iya benar. Mungkin tidak semua orang nggak ikut organisasi bisa sukses. Dan juga ada yang nggak sukses, bukan tidak semua orang, tapi juga kita sebagai yang ingin mengembangkan lebih jauh lagi. Alangkah baiknya sih seperti itu. Gitu. Ya ada pembedanya ya bang ya. Lah, jadi mahasiswa biasa dengan mahasiswa organisasi gitu ya bang. Jadi menurut abang tuh Himekis tuh apa sih bang?
kan banyak banget nih manfaat yang abang dapatkan kayak relasi, dekat dengan dosen dan lain sebagainya. Tapi jika dirincikan Himaikis menurut abang itu apa? Himaikis menurut abang pribadi ya, Himaikis ini sebuah tempat yang dimana di sini adalah tempat kita keluh kesah kita sebagai mahasiswa ekonomi Islam. Toh kita sebagai ekonomi Islam tidak mungkin kita mengeluh ke fakultas yang lain kan, pasti kita kalau misalnya ada masalah segala macam dan ada pun hal-hal yang kita ingin bicarakan pasti larinya di Himaikis itu sendiri. Nah, Himaikis ini adalah tempat wadah kita atau rumah kita yang mana di sini kita bisa menemukan pikiran kita, ide kita maupun hal lain ya untuk mengembangkan misalkan Nadani orangnya yang pendiam ataupun orangnya yang suka ikut alur. Nah, di sinilah di Himaikis nih kita dibentuk di situ. Dari karakter kita, pribadian kita dibentuk di situ untuk berlatih misalkan public speaking kita untuk berbicara di depan umum seperti apa. Nah, di Himaikis inilah sebagai wadah untuk kita mahasiswa ekonomi Islam khususnya ya, karena mungkin jurusan lain tidak bisa masuk ekonomi Islam kan, karena khusus mahasiswa ekonomi Islam. Nah jadi sinilah kita sebagai mahasiswa ekonomi Islam untuk lebih lagi mengembangkan bakat kita. Itu sih tentang Himaikis itu seperti apa gitu. Nah, abang udah jadi mahasiswa ekonomi Islam ini kan udah cukup lama ya bang, karena udah sampai sempro juga. Terus di luar ini kan masih banyak yang nggak tahu apa itu ekonomi Islam dan apa sih yang kita pelajari di ekonomi Islam. Kalau boleh nada bertanya dan sesuai pemahaman abang aja, ekonomi Islam yang abang lihat dan sama ini abang pelajari itu seperti apa gitu bang? Kalau berbicara tentang ekonomi Islam ini agak berat ya karena ya tahu sendirilah. Tapi kalau memang dari nada bertanya seperti itu, abang jawab sepahaman abang aja. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya. Jadi di pandangan abang di ekonomi Islam ini ya banyak sekali hal-hal yang kita pelajari. Terutama kita sebagai umat yang beragama Islam, pastinya kita jurusan kita ekonomi kan. Ekonomi itu kan ada ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, jadi kita selain belajar mengenai ekonomi konvensional juga kita pastinya sebagai agama Islam, kita juga mempelajari itu hal-hal yang terkecil mengenai ekonomi yang berbasis dengan Islam. Seperti itu. Jadi dari abang yang dulu taunya cuma misalnya tentang riba, segala macam, nah dengan masuk ke ekonomi Islam ini tahu nih misalnya riba, walaupun sedikit apapun riba, kita lakukan hal itu dosa sangat besar sekali gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita tidak masuk ekonomi Islam ini mungkin tahu riba, dosa, tapi hal-hal yang terpencil itu walaupun kita sedikit secuil tentang ini riba, itu tetap dosanya sangat besar gitu. Dari hal itulah kita bisa memahami mengenai misalnya ekonomi Islam, khususnya tentang riba lah itu gitu. Dan juga mungkin salah satu hal yang bisa kita ambil atau pelajarannya mengenai misalkan tentang produk halal dan haram di misalnya di UMKM segala macam. Jadi kita bisa menimbang ataupun bisa lah melihat itu misalnya makanan segala macam. Misalnya ada label MUI segala macam, itu kita pelajari juga di ekonomi Islam. Jadi banyak sih hal-hal yang mungkin kita dapatkan gitu. Nah, tadi kan abang ada nyebut tentang kewirausahaan gitu ya bang. Betul. Berarti di ekonomi Islam tuh kita akan bahas kewirausahaan juga ya bang? Ya pasti ada juga mata kuliah yang membahas mengenai misalkan UMKM dan segala macam, pasti ada juga. Karena itu juga kita di kuliah ekonomi Islam bukan hanya sekedar tentang ekonomi Islam juga, tapi kita juga mempelajari semua aspek itu. Tapi tidak terlepas dari namanya tentang syariat Islam dan juga tentang tuntunan kita Al-Quran dan hadis seperti itu. Selain kewirausahaan nih bang, kan ekonomi juga mengatur tentang perbankan ya bang? Iya betul. Nah dalam perbankan kalau yang berhubungan dengan Islam menurut abang tuh apa sih, bisa nggak abang jelasin dikit aja gitu? Misalnya perbedaan konvensional dengan syariah gitu. Ya kalau misalnya perbedaan perbankan itu sih secara umum ya itu tadi yang abang sebutkan tadi, misalnya riba segala macam. Nah mungkin ya kalau misalnya bank konvensional tidak menutup kemungkinan pasti adalah sedikitnya kan riba, bunga. Pasti pernah mendengar juga kan kawan mengenai di perbankan yang konvensional pasti ada juga yang namanya bunga atau riba kan. Nah itu juga dijelaskan juga dalam pembelajaran di ekonomi Islam, bagaimana hukumnya segala macam, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itulah perbankan itu sendiri. Itu sih mungkin lebih ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan lah gitu. Nah di ekonomi Islam ini kan kita udah dengar juga ya abang jelasin tentang kewirausahaan, tentang riba, tentang perbankan. Kita balik lagi ke organisasi abang nih, himpunan. Nah jadi di dalam himpunan Himaikis itu apakah kita juga akan diberitahukan sedikit banyaknya tentang prodi kita? Jadi kalau di ekonomi Islam khususnya di himpunan pastilah kita saling berkaitan lah dengan prodi, karena di himpunan juga adanya himpunan Himaikis ya pastinya juga ada prodi lah kan. Nah jadi untuk hal-hal yang berkaitan itu pasti ada, karena di suatu saat nanti
di Himekis pasti ada sedikit ataupun ada minta tolong lah dari prodi untuk membantu kegiatan-kegiatan di ekonomi Islam. Jadi himpunan sama prodi ini saling berkaitan, saling bersinambungan gitu, saling membantu sama lain gitu sih. Berarti Khususnya satu lagi ya, misalkan mulai dekat-dekat inilah, kalau nggak salah mendengar tuh misalnya akreditasi prodi. Nah situlah keterlibatan dari Himekis untuk membantu misalkan data-data ataupun hal-hal yang lainnya yang diselarkan kegiatan kita nih, kegiatan himpunan ini nanti bisa kita sinkronkan dengan prodi karena untuk membantu akreditasi. Misalnya kan kayak lomba esai nasional, yang start nasional, hal-hal itu tuh bisa menunjang dari akreditasi prodi seperti itu yang abang ketahui sih. selain tentang ya ke prodi itu dan juga ke dosen juga, kalau ke tentang mata kuliahnya gitu Bang, apakah dari Himekis itu ada memberikan peluang untuk anak-anak yang mungkin mahasiswa baru yang belum mengerti tentang sesuatu yang belum masuk ke makul mereka pada semester 1, apakah mungkin juga ada dijelaskan di Himekis, soalnya kan kita ada bidang PIT gitu ya Bang ya. Nah jadi kalau di zaman abang dulu di himpunan waktu abang menjabat, jadi kami ada salah satu program yang mana di situ tuh yang menaungi mahasiswa, khususnya ada mahasiswa baru, mahasiswa lama, dan mahasiswa yang di tengah-tengah nih kan. Nah jadi di sini nih dari kami dari bidang tadi itu PIT ada inilah salah satu program kerja yang mana di sini pelatihan, misalkan pelatihan mengenai FUS, pelatihan skripsi, dan pelatihan lainnya juga yang bisa membuat kawan-kawan mahasiswa nih yang khususnya dari angkatan misalnya mahasiswa baru, mahasiswa lama yang belum paham secara detail di mata kuliah. Nah, jadi di sini dibantu dengan pelatihan tersebut yang mengundang materi-materi yang menguasai misalnya soft skill mengenai FUS, SPSS dan lainnya lah. Dan juga di tahun abang juga pernah ini mengadakan pelatihan nih, misalkan di sini jarang sih dapatkan di mata kuliahnya. Maka dari itu dari tahun abang mengadakan pelatihan ini pengenalan kurikulum, ekonomi Islam terbaru nih kan. Banyak nih mahasiswa yang belum paham mengenai kurikulum. Nah, jadi di situ dari Himekis sendiri mengadakan suatu pelatihan yang dimana pemateri oleh dosen yang dijelaskan kepada mahasiswa di ekonomi Islam. Itu sih banyak sih hal-hal yang disampaikan juga, saling bersinambungan lah antara prodi dan Himekis. Biar mahasiswa juga paham ya Bang ya tentang Himekis juga, tentang prodi ekonomi Islam juga. Nah tadi dari beberapa kata Abang, Nada nangkap tentang kegiatan lomba nasional. Iya, lomba nasional. Kira-kira lomba nasional apa sih Bang yang dilakukan di Himekis? Kalau lomba nasional di Himekis mungkin kawan-kawan di bulan dekat ini ataupun beberapa bulan ke depan tunggu aja, nanti mungkin ada salah satu kegiatan yang sangat luar biasa, ada lomba-lomba diselenggarakan oleh Himekis, misalnya kan esai nasional segala macam, nanti disiapkan aja untuk kawan-kawan. Nah, jadi di Himekis sendiri itu bukan hanya sekedar mengenai pengembangan diri sebagai mahasiswa ekonomi Islam di dalam lingkup yang di kampus, tapi juga kami sebagai Himekis juga tuh jadi menyiarkan juga ekonomi Islam kepada masyarakat luas, khususnya melalui kegiatan Harlah ya. Hari lahir. Iya, sebentar lagi. Jadi Harlah ini hari lahir ekonomi Islam yang mana diperingati untuk untuk mengapresiasikan lah ekonomi Islam khususnya Himekis dengan mengadakan beberapa kegiatan, misalnya kayak lomba panahan Kalimantan Barat. Nah, habis itu esai nasional, seminar nasional, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti kunjungan sosial, charity, dan segala macamnya. Nah, hal itu tuh kita menyiarkan ekonomi Islam bukan hanya sekedar di fakultas, tapi juga kita kepada masyarakat nih. Misalkan kayak Abang kasih contoh lomba panahan nih kan. Lomba panahan kalau Anda tahu nih salah satu kegemaran siapa gitu kan. Kan itu salah satu kegemaran Nabi juga, olahraganya memanah. Memanah, maka dari itu disinilah kita mengadakan lomba panahan seperti itu. Nah, gitu sih ada. Alhamdulillah ya. Selain dari bagian ekonominya, bagian Islamnya juga terpenuhi ya Bang ya. Betul. Jadi ya juga. Kan juga kita ekonomi Islam baru terbentuk ya Bang ya, dan juga belum banyak yang kenal apa itu ekonomi Islam. Biasanya kalau ada yang nanya sama Abang, Ijal prodi apa sih ekonomi Islam? Emangnya ekonomi Islam itu apa? Abang jelasnya tuh gimana sih Bang? Kayak pasti banyak banget mereka ditanya kayak gitu. Ya pasti banyak sih yang menjelaskan kuliah di mana di ekonomi Islam. Nah, apa sih ekonomi Islam itu ya? Abang jelaskan sepengetahuan Abang lah, ekonomi Islam tuh ya seperti ini dengan syarat-syarat Islam, khususnya dengan ya banyak hal lah yang Abang sampaikan tentang ekonomi Islam seperti itu sih ada. Susah juga sih kita kalau misalkan ini karena takut salah pemahaman juga kan. Iya jadi, sih benar. Ya Abang sampaikan bisa Abang dan sepahaman Abang juga mengenai ekonomi Islam di fakultas kita tuh seperti ini dan pembelajarannya seperti ini. Jadi dari orang-orang yang bertanya ini paham seperti itu di ekonomi Islam gitu. Ya Bang.
Oke, kayaknya udah cukup panjang pembahasan kita ya Bang ya, dari ekonomi Islam itu sendiri sampai ke himpunannya juga, sampai ke apa sih yang kita dapat di himpunan, dan juga tips and triknya juga gimana kita bisa jadi mahasiswa sekaligus menjadi pengurus himpunan. Oke, terima kasih ya Bang Ijal ya udah mau ditanya-tanya, udah mau direpotin sama Nada, sama anak-anak Hima Ekis pengurus tahun ini. Mungkin satu pesan ya sih untuk kawan-kawan boleh, yang Bang. ingin bergabung dalam satu organisasi, jangan takut. Karena mungkin di sini Abang dengar banyak kawan-kawan nih yang takut untuk bergabung dalam satu organisasi. Misalkan masih kuliah nih, takut yang berbagi waktu lah, takut kuliahnya terkendala lah dan segala macamnya. Tapi coba kawan-kawan lihat dan kawan-kawan telaah lah dari kakak abangnya yang mungkin dari kuliah juga bisa sih lulus cepat, bisa juga sukses. Nggak ada yang misalnya dari ikut organisasi misalnya IPK-nya turun anjlok sekali, turun drastis tuh. Nggak juga, karena hal itu tuh tergantung dari kita pribadi lah untuk bagaimana sih supaya kita juga bisa mengimbangi dari kuliah dan organisasi itu. Karena juga banyak sekali tadi yang aku sebutkan manfaat-manfaatnya yang bisa diambil dari organisasi dan segala macamnya. Itu sih, ingat ya kawan-kawan mahasiswa, jangan takut kalau untuk dalam bergabung organisasi. Khususnya mahasiswa ekonomi Islam lah. Oke, udah dengar ya teman-teman mahasiswa ekonomi Islam ya. Ini juga disampaikan oleh mantan ketua umum himpunan mahasiswa ekonomi Islam loh. Pasti udah banyak banget yang dia lalui, udah banyak banget asam garamnya juga. Jadi udah pasti dia udah tahu banget tuh apa yang akan kalian dapatkan dan apa yang nggak akan kalian dapatkan akan bisa terhindari ya Bang ya. Kok juga kita masuk organisasi. Oke, makasih Bang Ijal. Apa ada pesan-pesan lagi Bang? Cukup sih. Cukup, alhamdulillah. Pesan-pesannya doakan lulus tepat waktu. Amin ya Allah, amin. Semoga kita lulus tepat waktu ya, kok bisa lebih cepat, amin. Oke, terima kasih Bang Ijal. Oke, sekian dulu untuk podcast dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam tentang prodi dan juga Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam itu sendiri. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah baiknya dan membuang yang buruknya. Jadi saya akhiri. Terima kasih Bang Ijal. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.